Kembali kita ketemu dalam acara Mimbar Online pada saat ini. Pada saat ini kita akan mengambil topik yaitu tentang bagaimana seorang yang bernama Lazarus yang telah mati 4 hari dibangkitkan oleh Kristus. Ayatnya terdapat di dalam buku Yohanes pasal yang ke-11. Adalah seorang bernama Lazarus. Dia sakit keras. Dia tinggal di Betania, kampungnya Maria dan adiknya Marta. Jadi Lazarus ini mempunyai saudara perempuan yaitu Maria dan Marta. Pada saat Lazarus sakit, diberitahukanlah hal tersebut kepada Yesus untuk datang dan menolong Lazarus. Dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim pesan kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Saudara-saudara, adalah satu peristiwa yang sangat menyusahkan apabila ada saudara kita yang sakit, apabila ada kekasih kita yang sakit, apabila ada orang tua kita yang sakit. Tetapi dalam hal ini, saudara Maria dan Marta sedang sakit, namanya Lazarus. Dan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Adalah suatu peristiwa yang sangat menggetarkan hati pada saat sakit dan diberikan satu pengharapan, tidak akan membawa kematian dan justru untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Yesus ini begitu mengasihi keluarga ini, baik Marta, Maria, serta Lazarus. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Mungkin si Maria, Marta tidak mengerti kenapa Yesus datang terlambat. Dia sengaja menunda 2 hari lagi di mana dia berada, sedangkan saudaranya sudah sakit dan hampir mati. Dan pada saat Yesus memutuskan kembali lagi ke Yudea, murid-muridnya berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melimpari engkau. Masihkah engkau akan kembali ke sana?" Sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu peristiwa di mana Yesus akan dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Hal itu dikarenakan mereka merasa tersinggung karena Yesus mengatakan, "Aku anak Allah." Dan mereka merasa ini adalah satu penghujatan. Makanya Yesus menyingkir ke tempat lain. Dan pada saat dikasih tahu bahwa Lazarus sakit, dia harus kembali. Dan apa kata Yesus? Menjawab muridnya ini, dikatakan, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada waktu siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang itu. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Setelah perjalanan itu datanglah Marta kepada Yesus. Dikatakan, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Yesus katakan itu kepada murid-muridnya, Lazarus tertidur. Yesus sudah tahu
bahwa Lazarus telah mati. Dia katakan Lazarus tertidur dan aku ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Saudara, karena itu Yesus berkata kepada muridnya dengan terus terang, Lazarus telah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Di dalam perjalanan mendekati rumah Lazarus, Marta dan Maria. Kemudian datanglah Marta kepada Yesus. Dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ada hal yang menarik di sini. Pada saat Yesus mendekati rumah mereka, Marta menyongsong Yesus dan dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia menempatkan Yesus pada waktu yang lalu. Dan Yesus katakan kepada Marta, ya, saudaramu akan bangkit. Apa yang dikatakan sekarang Marta? Katakan kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sekarang dia menempatkan Yesus pada waktu yang akan datang. Padahal Yesus ada di hadapannya. Yesus sekarang ada di hadapan Marta. Kemudian kata Marta kepadanya, kemudian kata Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Di dalam bahasa Inggrisnya luar biasa. Boleh saya bagikan kepada kita semua. Yesus katakan kepada mereka, ya, Jesus said to her, I am. Kata I am ini juga terdapat di dalam perjanjian lama di mana dia bertemu dengan Musa. I am who I am. Aku adalah aku. Di dalam bahasa aslinya I am artinya Yehova. Aku adalah Allah. Dikatakan aku adalah Allah, kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit walaupun dia sudah mati. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia hidup, dia tidak akan mengalami kematian. Percayakah engkau akan hal ini? Itu yang disampaikan kepada Marta, yang didengar oleh banyak orang. Dan mereka mulai berpikir, siapa dia yang bisa membangkitkan orang mati? Tetapi peristiwa ini belum terjadi. Kemudian jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia itu. Kemudian sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Setelah itu Maria datang kepada Yesus dan apa yang dikatakan sama seperti Marta. Maria katakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya dan sangat terhalu dan berkata, "Di manakah kau letakkan di manakah engkau baringkan?" Mereka, "Tuhan, Engkau tidak mengerti, dia sudah mati 4 hari. Sekiranya Engkau datang tepat pada waktunya, saudaraku pasti tidak mati." Ini adalah peristiwa di mana kita seringkali mengerdilkan kuasa Tuhan. Kita tidak mempercayai bahwa di hadapannya sekarang adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Kita sering menempatkan Yesus pada masa yang lampau atau masa yang akan datang. Padahal sekarang ini the present Tuhan katakan, "Akulah Allah kebangkitan dan kehidupan." Dikatakan kepada mereka, siapa yang percaya kepadaku, dia akan bangkit walaupun dia sudah mati. Dan pada saat yang sama dia katakan, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati apabila dia tetap hidup. Saudara-saudara, adalah suatu peristiwa yang langka yang terjadi. Dan begitu Maria menangis, dia masgul dan dikatakan, "Di mana engkau baringkan?" Mereka katakan, 4 hari Tuhan, sudah mati 4 hari. Katakan, "Tunjukkan kuburnya." Setelah mereka menunjukkan kuburnya kepada Yesus, kemudian Yesus katakan, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke langit, berdoa dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Sesudah Yesus berkata demikian, dengan keras dia katakan, "Lazarus, marilah keluar." Dalam bahasa aslinya, Lazarus, kumi, keluar. Dan saat itu juga Lazarus bangkit. Dia keluar dengan tubuh yang masih dibalut oleh kain kafan. Pada saat Lazarus keluar, semua orang berteriak karena melihat orangnya sudah mati 4 hari. Bangkit karena Yesus yang mengatakannya. Dan Yesus katakan, "Bukalah kain kafan itu dan biarlah dia pergi." Ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di rumah Lazarus, Maria dan Marta. Saudaranya Lazarus sakit, tetapi seakan-akan Tuhan Yesus datang terlambat. Saudara, di dalam kehidupan kita, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan merasa bahwa jawaban yang Tuhan berikan kepada kita terlambat? Harapan hilang, bahkan tidak ada harapan lagi. Tetapi percayalah, Alkitab menerangkan kepada kita bahwa Lazarus yang telah mati bisa bangkit, karena kita mempunyai Tuhan kebangkitan dan kehidupan. Kita mempunyai Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Apabila saat ini kita merasa sedih, susah, putus asa, atau sakit, pada saat ini juga Tuhan katakan, "Bangkit, bangkitlah." Dan kita mendapatkan suatu semangat baru, kita mendapatkan satu roh yang baru, kita mendapatkan satu anugerah yang baru, dan kita dibangkitkan. Bukan hanya secara fisik yang sakit disembuhkan, tetapi juga secara ekonomi,
yang berkekurangan Tuhan akan limpahkan. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus ada kuasa. Dan apabila kita ini sedang susah, takut, Dia katakan jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Saudara-saudara, suatu janji yang luar biasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa Yesus sangat mencintai Anda? Tahukah Anda bahwa kita ini adalah kebenarannya di hadapan tahta kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus? Tahukah Anda bahwa setiap hari kehidupan kita ini dipeliharakan? Setiap kali kita bangun pagi, kita merasakan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Setiap kita ini pergi berjalan, Tuhan melindungi kita. Bahkan Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk membentengi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu memperhatikan kita. Untuk itu Dia mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenarannya, dan kita diselamatkan oleh karena kebenaran Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan takut, tetap semangat, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita cintai, memberkati kita. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Dia. Kiranya ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita. Kita tidak sendiri, kita bersama Yesus yang mempunyai kuasa, kesembuhan, kehidupan, dan kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau memperhatikan kami. Kami bersyukur karena Engkau melindungi kami. Kami bersyukur karena Engkau mencintai kami. Kami bersyukur karena Engkau menuntun kami. Kami bersyukur karena Engkau melihat segala perjalanan kami, bahkan menggendong kami di saat-saat pada saat kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami bersyukur karena kematian Yesus di kayu salib boleh membayar lunas seluruh hutang dosa kami, dan kami adalah kebenaran-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur apapun yang terjadi di sekitar kami tetap maju bersama Engkau, dan kami akan memperoleh kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memulihkan segala apa yang ada pada kami, baik kesehatan kami, kehidupan kami, hubungan kami, keuangan kami, finansial, dan juga ekonomi kami. Tuhan akan pulihkan, akan curahkan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih. Semua ini hanya karena Yesus Kristus yang kami cintai dan yang lebih mencintai kami. Di dalam namanya, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur.